What is everyone, Augustina here and welcome back to Augustina Channels here once again. Aku baru potong rambut sih guys. What do you think? Oke, so now jadi kita hari ini akan ngebahas tentang Windows once again. Jadi buat kalian yang buat kalian yang penasaran sama sama updatean Windows gitu tentunya, kalian bisa pakai kan aku dari video sebelumnya tuh aku udah ngasih tahu juga kalau Windows kalau Windows 10 itu bisa kalian modif juga, apalagi pakai Windows 11 gitu kan, dengan menggunakan anti-light gitu kan. Nah, di salah satu anti-light itu ada satu setup yang sangat aku bisa dibilang kayak bisa dibilang kayak menarik sih untuk bisa dioprek gitu. Salah satunya adalah auto-unattend.xml guys. Nah, jadi buat kalian yang nggak tahu, auto unattend itu adalah salah satu tools atau answer files yang bisa dari Windows untuk kita bisa modifikasi setupnya yang kita pengen apa aja gitu. Dan juga ini efektif juga untuk kalian yang semua kalau misalnya kalian pengen nge-skip kayak misalnya skip EULA di bagian OOBE-nya apa segala macamnya, kayak kurang lebih seperti itu setupnya. So jadi sebenarnya di sini aku nggak akan mempraktekkan bagaimana caranya untuk memasang untuk memasang auto unattend XML ini di bagian setupnya. Tapi kalian bisa mencari websitenya itu atau toolsnya untuk bisa mengenerate sebuah file XML ini. Sebenarnya gampang banget sih sebenarnya guys, bener-bener gampang banget. Oke, jadi kita akan masuk ke PC kita. Nah, itu transisinya keren banget anjay. Nah, jadi di sini ada yang namanya kalau dari Windows itu ada namanya answer files.autoattend.xml di sini guys. Nah, di sini ada di sini di Windows ini adalah salah satu file Windows yang disupport sama Windows juga untuk bisa kalian gunakan untuk men-setup sebuah aplikasi Windows gitu dengan memodifikasi autoattend.xml ini. Nah, di sini tuh sebenarnya kalian nggak bisa bikin secara gamblang aja sih sebenarnya untuk bikin sebuah auto-attend.xml ini. Nah, di sini dan kalau misalnya kalian udah nggak bisa bikin .xml ini, kalian bisa pakai yang namanya ini guys. Ini adalah generate auto-attend.xml files for Windows 10 atau 11. Nah, jadi di sini auto unattend XML ini bisa kalian gunakan juga untuk menginstalasi Windows dengan cara cepat, tergantung sama termsnya dari kalian gitulah. Jadi sebenarnya intinya adalah auto unattend ini bisa kalian gunakan juga untuk menginstal apapun gitu, untuk menghapus bloatware atau mempercepat instalasi apa segala macamnya. Kalau misalnya kalian mau skip OOBE-nya bisa kalian gunakan ini juga. Dan ya, jadi di sini ada beberapa tools dan ini adalah toolsnya yang bisa kalian gunakan gitu. Auto-unattend.xml. Apa aja isinya? Kita akan eksplorasi. Di sini ada Snigans.de Windows Unattend Generator gitu. Nah, jadi di sini ada beberapa ada beberapa tools yang bisa kalian gunakan. Di sini ada region and language settings, otomatis kalian pakai English atau format dates-nya bisa kalian gunakan United States atau Indonesia by the way. Indonesia, di sini ada Indonesia. Nah, di sini Indonesia. Terus ada keyboard layout-nya kita pakai United States, dan use as country or region as your home location-nya dengan United States, atau bisa kalian gunakan di Indonesia juga gitu. Nah, jadi ada yang menarik juga kalau misalnya kalian mau use the country or region on your home location ini tuh salah satu format yang bisa kalian gunakan juga untuk mengubah jamnya juga guys. Jadi biasanya kan kalau AMPM itu biasanya nggak kelihatan tuh nggak bisa di setting tuh di Windows gitu kan. Jadi kalian harus mengganti use this country region as your home location itu menjadi ke US gitu. Karena US itu adalah sebuah dia menggunakan AMPM, Anno Domini lagi, itu sebelum Masehi anjir. AMPM anti-maritime atau post-maritime gitu. AMPM-nya itu digunakan standar jam AMPM gitu. Kalau di US gitu. Kalau di Indonesia itu nggak pakai, itu pakai 12 formatnya itu adalah 24 jam.
gitu. Jadi kalian harus mengganti di bagian country region ini menjadi US gitu. Kalau misalnya kalian mau AMPM. Tapi kalau misalnya kalian mau yang apa namanya? Yang 24 jam itu bisa kalian gunakan juga gitu. Nah, di sini ada prosesor textures. Di sini ada Intel AMD 64-bit. Nah, ini apa namanya? Jadi kalau misalnya kalian pakai apa namanya tuh aplikasi, bukan aplikasi sih, kayak misalnya laptop atau PC yang menggunakan Intel atau AMD, itu bisa kalian gunakan pilih ini. Kalau misalnya Windows on ARM 64 itu kayak kayak laptop yang baru-baru keluar sih, kayak Snapdragon apa segala macam itu kayaknya sih yang apa namanya, itu kayaknya yang dimaksud sama ARM. Misalnya aku juga kurang tahu sih ARM itu yang kayak gimana gitu. Nah, yang paling menarik di sini adalah setup settings. Nah, di sini kalau misalnya kalian mau bikin apa namanya, sistem ISO-nya dari Windows 11, itu kalian bisa bypass ini. Atau enggak kalian bisa bypass Windows 11 requirements check, itu bisa kalian centangin aja. Dan kalau misal, dan juga Windows 11, dan juga kalau misalnya kalian baru instalasi Windows 11 itu kan kalian ada tuh disuruh koneksi koneksi internet. Nah, jadi kalau disuruh koneksi internet itu kalian bisa skip. Di sini bisa kalian kalian skip aja. Ini rekomendasi sih untuk dari aku ya untuk setup settings ya. Terus ada computer name, bisa kalian pakai computer name kalian, misalnya Extensia PC gitu, misalnya Extend PC 3002 gitu apa segala macamnya, kalian bisa ganti di sini. Terus kalian nah gitu, misalnya aku ganti aja. Terus di time zone-nya kalian bisa pakai time zone, kalian harus set your time zone explicitly. Kalau misalnya di Indonesia, kalau misalnya Wita itu dia berdasarkan Kuala Lumpur dan Singapura ya guys ya. Kalau misalnya kalian Jakarta, kalian bisa pakai yang Jakarta juga, high random aja sebenarnya, Bangkok, Hanoi, Jakarta, kayak gitu bisa dipakai. Dan partition disk interactively, partitioning itu dia nggak partition the disk interactively during Windows setup. Oh, ini partitioning ya. Partitioning ini aku nggak saranin sih kalau misalnya kalian mau pakai late Windows setup wipe. More specifically disk 0 itu nggak sih, aku nggak mau nyetup Windows snipe ini, soalnya nanti kalau misalnya kalian pakai disk 0 itu disk kalian itu kayak nggak kebaca sih, disk kalian nggak kebaca. Jadi kalau menurutku sih yang di bagian ISO, kalau misalnya kalian mau pakai Rufus, kalian kan kalau misalnya instalasi itu pakai Rufus tuh. Nah, Rufusnya itu tuh kalian harus set ke GPT atau set ke GPT aja, jangan set ke MBR, karena MBR itu memang dia secure untuk booting gitu. Cuman hard disk kalian itu akan dicek sebagai disk 0 gitu guys. Jadi kalau misalnya kalian punya laptop yang apa namanya, laptop yang kalau misalnya kalian punya laptop yang baru aja beli SSD gitu, misalnya beli SSD terus kalian hard disk kalian yang biasa kalian pakai itu dijadikan eksternal, dijadikan eksternal, tapi SSD ini dijadiin utama, nanti SSD-nya itu akan terbaca di 0 guys, akan terbaca di 0 di situ. Dan kalau misalnya udah di 0 itu udah nggak kebaca pasti sama BIOS gitu, udah nggak kebaca sama BIOS, nggak bisa diganti sama boot priority-nya segala macamnya. Itu sangat krusial sih menurutku sih. Jadi kalau misalnya kalian mau bikin sebuah instalasi OS Windows, mau Windows, mau Linux apa segala macamnya, itu kalian harus cek ke GPT. Kalau misalnya kalian standarnya adalah MBR, standarnya MBR atau MBR itu kalian harus rubah sih ke MBR atau ke GPT sih kalau menurutku ya. Karena benar-benar GPT itu udah apa namanya? GPT itu udah kayak standar aja sih kalau menurutku sih. Standar untuk bikin instalasi gitu. Oke, kurang lebih seperti itu. Terus remove Windows RI. Oh, ini Windows RI ini ya, kalian harus kalau misalnya kalian mau Windows setup wipe, jadi kalian harus bisa remove Windows RI gitu. Dan kalau misalnya kalian mau Windows recovery itu sebenarnya nggak dibutuhkan sih kalau menurutku ya. Kalau menurutku ya dibutuhkan. Kalau misalnya menurut kalian itu perlu, ya boleh aja sih. Sebenarnya boleh aja sih. Kalian bisa pilih partition on the disk gitu, ya apa segala macamnya. Oke, gitu. Nah, ini bisa skip aja. Kalau misalnya kalian paham, bisa kalian centang aja custom disk part. Kalau misalnya kalian paham sama yang bagian disk part ini, bisa kalian pakai. Dan ya, kurang lebih seperti itu sih. Terus untuk di Windows Edition ini generic
generic Windows Pro. Di sini tuh kayak bikin generic product key sih. Oke, kita bisa pakai yang Pro aja kalau bisa ya. Di sini udah defaultnya Pro sih. Terus untuk user accounts. Nah, user accounts ini harusnya kan bisa bikin satu aja sih kalau menurutku ya. Nah, di sini bisa kalian bikin satu. Adminnya kita bisa ganti jadi professionals gitu misalnya. Terus passwordnya kita bisa tambahin. Kita bisa tambahin jadi 1 2 3 4 gitu misalnya. 1 2 3 gitu misalnya 1 2 3. Ya, terus kurang lebih seperti itu untuk user accounts-nya. Bisa kalian ganti juga di sini. First logon, the installation and sign in screen being shown. Nah, nih do not logon. Kalau misalnya kalian first logon itu kalian perlu isi bagian ini sih. Di bagian first logon itu do not logon sih kalau menurutku ya. The installation needs with the sign in screen show. Jadi dia kayak the installation ends with the sign in screen being shown. Oh, ini aja sih. Ini aja sih kayaknya kalau logon Windows account created apa. Jadi kalau misalnya kalian baru instalasi Windows, nanti otomatis langsung masuk ke Windows-nya gitu. Kalau misalnya kalian pakai password gitu ya, guys ya. Jadi kalau misalnya kalian mau bikin akun gitu misalnya akunnya profesional terus tanpa pakai password bisa kalian langsung ke logon gitu sih. Itu sih kalau menurutku ya. Itu sih want to Microsoft account. Nah, ini tidak aku rekomendasiin ya karena Microsoft account itu udah satu hal yang sangat jelek kalau menurutku sih. Terus di sini ada password expiration. Jadi aku baru tahu juga kalau di sini ada namanya password expiration. Password do not expire. Biasanya tuh defaultnya password do not expire sih. Terus account lockout policy. Oke, default policy kita defaultin aja. Terus di sini ada optimizations, ada optimasi juga. Di sini ada Windows Defender ini sebenarnya keren banget sih kalau menurutku ya untuk Windows Defender. Kalau misalnya kalian mau install antivirus juga nggak masalah sih. Tapi aku rekomendasiin kalau misalnya kalian mau install antivirus itu pakai yang namanya Kaspersky atau Bitdefender tuh jelek banget sih kalau menurutku Bitdefender tuh. Kalau nggak Bitdefender itu bisa pakai apa ya? Bitdefender sama Malwarebytes. Malwarebytes atau malware itu tuh yang paling menurutku tuh paling oke lah bisa dibilang. Itu dua software itu sih. Kaspersky sama software apa Malwarebytes itu sih kurang lebih sih untuk kalau aku ya. Terus disable Windows Defender ini nggak usah. Terus disable system protection, system restore. Ini nggak perlu sih kalau menurutku. Ini jangan dicentang. Long path. Enable long path itu kalau misalnya kalian main game gitu misalnya kan biasanya tuh banyak yang error tuh. Misalnya banyak yang error itu. Jadi kalau misalnya kalian harus bawa ke C window bawa ke folder C itu bisa ngeran aplikasinya gitu. Ini kalian centang kalau misalnya kalian punya aplikasi atau game yang keinstall di program files C yang long path gitu. Jadi kalau misalnya long path itu udah nggak bisa dimainin gitu. Biasanya sih kayak gitu. Nah, ini kalau enable long path ini kok sekarang enggak. Harden ICL enable harden ICL itu dia oke aja sih kalau misalnya kalian mau bikin apa namanya? Bikin aplikasi bikin program bikin folder gitu di bagian C Windows itu kan ada tuh bagiannya ada misalnya privileges gitu misalnya. Itu kalian bisa ilangin dengan menggunakan harden ICL ini. Terus allow execution of PowerShell script files itu dia kalau misalnya kalian mau kalau misalnya kalian mau run command berdasarkan extension dari PS1 kayak Windows PowerShell gitu, itu kalian harus run ini guys. Biasanya tuh kalian harus run bagian ini remote sign gitu. Tapi kalau misalnya kalian mau instalasi ini kalian bisa centang. Kalau misalnya kalian mau instalasi dengan menggunakan PS1 files bisa kalian centang ini aja. Oke, terus ada do not update last access timestamp. This runs command we can improve file system performance.
Boleh, ini kalian boleh sih kalau misalnya kalian success timestamp itu katanya bisa improve sistem performance gitu. File system performance boleh. Terus ada do not reboot with user sign in. Prevents Windows update from rebooting or when user sign in. Oke, do not reboot. Boleh, do not reboot. Turn off system sounds. Turn off system sounds itu kayak suara-suara ini sih. Nah, kayak gitu, suara yang kayak gitu, system sounds. Kayak suara notifikasi gitu. Nah, itu bisa kalian di turn off, tapi bisa kalian run juga, bisa kalian enable juga di bagian sini, di bagian klik kanan di volume, terus ada sounds, di sini ada Windows default, ada kalau misalnya di default itu kalian no sounds gitu. Tapi kalau misalnya kalian nggak enable, itu dia nggak disable, itu Windows default gitu hasilnya. Oke. Disable app suggestion itu udah pasti, disable widget juga udah pasti. Prevent device description, prevent device description juga. Encryption, BitLocker itu juga makan banyak data sih kalau menurutku ya untuk BitLocker ya. Ya itu dah. Audit proses creation events, secret log used for troubleshooting, dan audit proses creation events ya kurang lebih seperti itu. Skip Wi-Fi configuration. Skip express settings. Windows will not send it with overclock, choose with valid purpose. Nah, ini express settings nih kayak telemetri ya. Ini kayak telemetri nih. Windows will not extend data personalized input in your creation to resolve Microsoft. Choose this if you value privacy. Nah, gitu kurang lebih. Nah, di bagian sini yang paling kalian tunggu-tunggu, guys. Removing bloatware, tentunya semuanya. kecuali itu sticky notes itu perlu Windows Terminal, sniping tool sama lagi satu. Steps recorder itu nggak perlu, Teams kita nggak perlu, Notepad juga nggak perlu. Notepad itu kita perlu sih, tapi yang versi modern apa perlu, kita perlu lah kayaknya. Ada Cortana, Internet Explorer kita remove juga, Office 365 tentunya kita perlu remove, terus ada PowerShell ISE, ada Weather, ada WordPad, tentunya kita perlu remove ini semuanya kita perlu sih, kecuali Windows 9 sama Sniping Tool sih. Sniping Tool tuh bisa kalian gunakan untuk screenshotan guys. Jadi kayak gini kurang lebih. Bisa screenshotan kayak gini. Terus kalau misalnya kalian ke MS Paint, nah, jadi kalian bisa paste saja seperti ini gitu kan. Kayak gitu sih. Kayak gitu sih kurang lebihnya sih. Nah, terus di sini ada bloatware removal works best with original Windows 10 or Windows 11 ISO image downloaded from Microsoft. I did not perform any tests with custom images. Penetration number 2 will be deleted utilizing a technique demonstrated by Microsoft. Ini dia ngejelasin this prevent a user from accidentally reinstalling an app has just been removed. This method completely removed OneDrive was described by Stefan Kasak with whom also collaborated with identify regression keys that block installation of Dev Home or Outlook Windows for Windows 11 23H2. Jadi semua yang kalian install, semua yang kalian centang di sini tuh udah pasti nggak bakal bisa diinstalin lagi walaupun kalian udah pakai Windows Update gitu ya. Walaupun kalian udah pakai Windows Update gitu. Biasanya driver itu biasanya pakai download driver apa segala macam itu. Kalau misalnya kalian nggak tahu drivernya seperti apa, itu biasanya Windows Update-nya jalan gitu. Windows Update-nya jalan dan tiba-tiba aja balik lagi ke balik lagi semua aplikasinya gitu. Banyak yang seperti itu kok. Oke, jadi mungkin kurang lebih seperti itu aja sih. Kayaknya jadi you can completely look for placeholder atau tentang XML field desired. Oke. Nah, jadi kurang lebih seperti itu sih. Oke, jadi itu aja sih. Itu aja untuk submit form. Sekarang sudah masuk di submit form. Jadi kita download XML file. Jadi kita download XML file nih di sini, di bagian sini download XML file-nya, nanti otomatis langsung ada auto-return.xml di bagian download sekalian, guys. Nah, file ini kalian bawa ke Windows kalian bawa ke bootable Windows-nya. Jadi aku coba colokin dulu Windows Windows 11. Kayaknya gua ada bootable Windows deh. Coba ya. Di sini ada. Sebentar. Nah, di sini ada nih. Windows 10 IoT.L ini ada di sini. Nah, di bagian sini kalian harus kalian copy bagian auto attend ini. Bagian auto attend ini dan kita bisa replace saja. Paste, replace.
otomatis, dan kita otomatis akan mereplace semuanya gitu. Filenya itu isinya apa? Ya semua XML files kayak XML gitu. Kayak gini. Isinya tuh seperti ini. Kayak gitu guys. Ya kayak gitu sih kurang lebih kayak membantu untuk setup kalian lah bisa dibilang. Gitu sih kurang lebihnya. Terus di sini juga kalian bisa download ISO file. ISO filenya bisa kalian download .authenticated.iso. Ini misalnya, jadi isinya apa aja? Aku juga penasaran sih isinya apa. .iso ini. Ini speednya kok segini ya? Speednya malah segitu anjay. Speednya malah segitu. Oke, so kita akan lihat, coba kita akan lihat isinya apa aja. Ya, sebenarnya auto-autan juga sih. Tapi ya isinya seperti itu aja. Oke, so mungkin itu aja sih untuk bisa untuk hari ini ya guys ya, tentang bagaimana caranya menggunakan auto-authent.xml. Di bagian ISO itu terus kalian boot deh gitu. Kalian boot aja, kalian tinggal copy itu aja. Kenapa kalian harus buka NT-Lite lagi, download NT-Lite terus apa lagi ya, lagi satu yang eksternal itu ya. Ya itu sih kurang lebihnya ya. Itu sih kurang lebihnya. Oke. So ya jadi mungkin kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya kalian nggak mau pakai yang bagian ini, ada sih opsionalnya. Jadi di sini ada yang namanya, jadi di sini kalian bisa pakai keyword seperti ini, ltsarchive.org. Jadi di sini langsung otomatis semuanya kelihatan gitu. Ini sih sebenarnya ilegal sih guys ya. Benar-benar ilegal. Aku nggak bisa apa namanya nyalahin nggak bisa ngasih tahu ke kalian semua bagaimana caranya download, bagaimana caranya ini. Tapi yang jelas kalian bisa cari di sini di bagian archive.org. Di sini sih yang aku lagi pakai ya. Ini sih lagu lagi bukan ini ya sebenarnya pakai. Yang ini nih. Yang ini kayaknya aku download pakai ya. Nah, terus ini ada Windows 10 Enterprise LTSC 2021. Di sini ini yang kalian bisa download. Di sini kalian bisa download di bagian archive.org ini. Kalian scroll aja ke bawah. Nanti kalian di sini ada ISO image, bisa kalian download juga. Terus pakai torrent juga boleh. Terus pakai juga boleh. Terus di sini juga kalian bisa apa namanya? Bisa kalian cek juga di sini apa aja isinya apa aja, yang di remove apa segala macamnya. Soalnya kan di sini ada di bloated nih. Di bloated gitu, di bloated. Jadi otomatis kalian bisa lihat di sini apa aja yang ke install, apa aja yang ke apa ya gitu pokoknya intinya seperti itulah. Oke. So jadi ini ya versi originalnya, versi original dari tanpa di bloat apa segala macamnya, bisa kalian pakai ini. Ya, jadi kurang lebih seperti itu sih. Untuk Windows gini ya, kalau misalnya kalian malas untuk ngupload auto-authent.xml files gitu ke file Windows kalian, ya kurang lebih seperti kalian bisa pakai ini. Kalian bisa pakai archive.org. Ya, kurang lebih seperti itu. So, thank you guys so much untuk teman-teman semuanya yang sudah menonton video ini. Dan sebenarnya ini kayak in-depth gitu nggak sih tentang general auto-authent gitu. General auto-authent yang bisa kalian gunakan. Dan kalau misalnya kalian udah copy, terus kalian boot aja udah gitu. Kalian udah langsung install ulang guys. So thank you guys so much untuk teman-teman semuanya yang sudah menonton video ini. Dan thank you so much juga untuk 300 subscribers dan akan selalu nambah kayaknya 300 subs. Wow guys, aku nggak ngerti sih apa yang aku nggak ngerti kenapa kalian subscribe gitu. Aku nggak ngerti. Padahal ini cuma merintis doang. Aku baru merintis sih by the way. Bener-bener merintis banget. Pengen banget juga nge-share ke kalian semua bagaimana rasanya menjadi seorang YouTuber gitu kan, bisa sharing juga ke kalian yang belum tahu, dan mungkin ada yang udah tahu, bisa kalian komen juga di bawah gitu kan. And thank you so much untuk teman-teman semuanya yang sudah subscribe dan sudah like juga dan sudah nanya-nanya juga. Kalau misalnya kalian mau nanya sesuatu bisa aku balas satu-satu guys, bener-bener balas satu-satu. Aku benar-benar nolongin kalian tuh sampai benar-benar fix pokoknya intinya kayak gitu sih kurang lebih. So thank you guys so much untuk teman-teman semuanya yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe juga untuk teman-teman semua yang suka sama videoku seperti ini. And I will see you guys in the next episode. Bye bye.